Halo semuanya, Sobat Cuan. Ketemu lagi nih sama Alin di podcast Cuap-Cuap Cuan, podcastnya CNBC Indonesia, yang nggak cuma bisa kamu dengerin di Spotify, tapi bisa juga kamu simak di YouTube. Nah, gue di sini seperti biasa, nggak ngomong sendirian aja, karena gue didampingi oleh editor CNBC Indonesia, ada Mbak Gusti. Mbak Gusti, gimana kabarnya? Halo semua, sehat-sehat. Alin sehat-sehat ya. Mbak Gusti, kita nggak berdua aja nih Mbak Kita Gusti nggak hari berdua. ini. Kita Ada siapa Mbak kedatangan Gusti? tamu spesial hari ini. Siapa tamu spesialnya Mbak Gusti? Spesial banget ini tamunya, ini buat yang ini pas banget sih dengan Mm-mm. tema belakangan ini, Lin. Soalnya kan Mm-mm. kita sejak PSBB nih, kita kan di Mm-mm. rumah aja gitu kan. Mm-mm. Transaksi apa-apa tuh semuanya online Dari ya kan. handphone Dari aja gitu ya. handphone, Mm-mm. digital, mau belanja tinggal pesen gitu kan, mau Mm-mm. ngapain tinggal pesen, dan itu kan transaksi yang lainnya meningkat. Tapi ternyata Mm-mm. belakangan ini banyak banget berita soal hak akun yang diretas atau Oh di-hack. iya, apa namanya yang akunnya dijual di deep web lah, gitu-gitu Iya, ya, ngeri-ngeri termasuk gitu ya. termasuk pakai Zoom ini juga katanya Katanya, diretas. ini kan kita Kayak gitu. ngeri-ngeri Ini pakai kita lagi Zoom. pakai Zoom nih, Sobat Cuan gitu kan Mm-mm. untuk wawancara. Terus juga Tapi belanja mungkin kalau online pakai Zoom digital. ini ya nggak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau misalnya kayak e-commerce gitu-gitu kan, di situ Iya, melibatkan transaksi gitu, transaksi nah, digital gitu, bagus. Ini gue hmm, agak-agak ngeri juga gitu. deg-degan sih ya. Iya, Gimana apalagi kan kita? kalau transaksi kan sekarang kita semuanya pakai handphone ya, dan Mm-mm. itu kan di dalamnya itu sebenarnya di handphone gue misalnya gue udah Mm-mm. install aplikasi perbankannya gitu kan. Mm-mm. Nah, itu apakah yang gue bikin deg-degan gitu kan? Ini kalau misalnya keretas akun e-commerce-nya itu akun perbankan gue kena nggak ya? Iya Kayak gitu aman nggak agak ya gitu takut-takut. akun kita buat transfernya nih masalahnya gitu Iya kan. gitu. Nah, Udah keuangan sebagai pegawai begini-gini aja takutnya pas-pasan gitu. ya. Mau hilang Kita lagi tuh butuh duit. keamanan kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, ini pas banget nih untuk ngejawab semua ini, kita manggilin ahlinya langsung ibaratnya, orang yang tahu banget. Siapakah? Siapa? Coba Siapa boleh tahu. Kak? Ini salah satu direktur di Mm-mm. bank BUMN terbesar di Indonesia. Wow. Selamat datang nih, selamat gabung sama kita Pak Indra Utoyo. Halo Pak. Halo Halo, Pak Bapak, Pak Lutfi, Indra. Mbak Alin. Apa Iya, Pak Indra kabar? ini adalah Direktur Digital Teknologi teknologi. Informasi dan Operasi dari Bank BRI ya Pak Indra ya. Ya, Hmm. betul, Mbak. Heeh. Pak Indra, kami butuh pencerahan nih Pak Indra. Kami was-was juga masalahnya. Kan ya yang kita tahu ya ada e-commerce sekarang terakhir saya baca ada 2 e-commerce nih kabarnya, e-commerce Ya, ya, Indonesia ya. yang data apa namanya Riskan. data akun-akun bukan nasabah ya, apa sih klien apa sih akunnya Pelanggan. pelanggannya itu di bocor gitu data ininya apa namanya data-data si pelanggannya ini gitu. Nah kalau misalnya dari perbankannya sendiri, misalnya saya di handphone saya nih ada aplikasinya Bank BRI gitu, kan saya transaksinya pakai Bank BRI nih Pak. Itu Itu bisa ikutan itu kena nggak gimana sih sih Pak Pak? gitu? Hmm. Masih Oh, amankah uang kami yang nggak seberapa itu Pak? ya, aplikasi eh, perbankannya Bank BRI itu Hmm? terpisah dari aplikasinya e-commerce. Mm-mm. E-commerce punya platformnya sendiri. Nanti pada saat eh, mungkin menu pembayaran dia connect ke sistem bank. Misalnya ke Bank BRI bayarnya pakai ada yang pakai e-money, ada yang pakai Mm-mm. debit, ada yang pakai virtual account gitu ya. Nah itu Mm-mm. masuk ke sistemnya bank gitu. Nah itu dua sistem yang terpisah. Memang terkait dengan keamanan data itu ada apa ya standar-standar compliance yang harus diikuti ya Mm. di sisi kami juga ya. Jadi ada prosesnya, ada teknologinya yang harus dipakai, enkripsinya dan sebagainya itu yang harus dipatuhi di sisi penyedia layanan gitu ya. Nanti di sisi nasabah juga tentu harus menjaga kerahasiaan dari data-datanya, Mm-mm. apakah itu password, data-data yang bersifat pribadi, ya juga apa namanya PIN begitu ya. Itu Mm. harus dijaga oleh Nas- nasabah, harus ada nasabah. kesadaran. Jadi di era digital itu semua harus punya kesadaran baru lah. Jadi apa jangan terlalu mudah untuk Memberikan memberikan info data-data itu ya Pak bahkan ya. kepada petugas perbankan gitu ya.
Oh Jadi gitu itu Pak, bahkan ke petugas perbankan juga. iya, kan makanya kalau terima SMS atau apa pasti ada tulisannya tuh, jangan berikan ini kepada yang Kepada siapapun ya, gitu. selalu ada tuh, kita selalu mengulang-ulang mengingatkan begitu, karena itulah benteng-benteng yang ada untuk supaya kita bisa menjaga tidak sampai apa ya kena penipuan itu atau kena fraud begitu. Jadi ada satu dua step yang dipakai untuk jadi benteng itu. Kalau misalnya ada data yang bocor gitu, dia tahu nama kita, tahu nomor akun misalnya gitu ya, itu tetap ada benteng-benteng, itu misalnya PIN, kemudian ada OTP, ada password yang dia tidak di sisi itu dia. Kayak ada harus verifikasi gitu Pak ya. Nah kalau kita berikan ya sudah, itu jadi masalah ya. Oke, jadi itu. Jadi kalau e-commerce, nah kalau bank itu industri yang sangat diregulasi ya. Mungkin beda dengan e-commerce. Sekarang kita dalam hal manajemen risiko menjadi ya sangat relatif lebih ada apa ya stringent, lebih ketat begitu yang harus dipenuhi, compliance juga harus dipenuhi, prosedur, kemudian teknologi yang harus dipenuhi ya, standar-standar begitu yang harus ada untuk ada kecukupan supaya kita bisa memastikan, kan security itu bukan masalah teknologi tapi juga masalah proses, masalah ya artinya sebuah masalah prosedur standar begitu yang harus dipenuhi gitu. Oke Pak, kalau dengar penjelasan Pak Indra tadi berarti kan berlapis banget nih Pak sistem keamanannya Pak ya. Iya. Berlapis banget. Jadi harus dari perbankannya udah ada bentengnya, tapi kita juga harus punya benteng sendiri nih, jangan sampai kebablasan gitu Pak ya. Kira-kira gitu. Pak, tapi kan semakin kesini nih makin canggih nih Pak, para hacker-hacker itu kan. Kemarin kita bisa download yang sempat viral itu loh Pak, yang lewat nomor HP bisa dibajak atau mungkin kartu kredit, nah kayak gitu. Nah itu kalau BRI sendiri tuh gimana Pak antisipasi untuk balap-balapan nih sama para hacker ini? Ya kita memang pasti balap-balapan sih, karena mereka juga bergerak terus, mereka juga belajar terus, mereka juga sindikat gitu ya. Tidak sendirian begitu, dan mereka juga belajar teknologi, melakukan riset. Jadi memang kita harus selalu paranoid ya untuk selalu harus berpikir seperti para hackernya itu ya Pak ya. Di aspek apalagi yang harus kita kemudian jadi berbagai sistem dua lah ya, kalau saya bilang sistem preventionnya, sistem response. Jadi prevent itu mencegahnya, pada saat terjadi responnya gitu ya. Itu harus terus diuji gitu. Nah, preventionnya pun juga nggak boleh berhenti ya. Jadi prevention itu ada sistem sosialisasi gitu-gitu Pak. Artinya gini, protectionnya ada, misalnya pakai kartu chip, pakai fingerprint, pakai password, itu kemudian pakai standar-standar teknologi security, enkripsi, itu protection gitu ya. Jadi ada sistem deteksinya. Kalau ada hal yang anomali, bagaimana itu langsung dikenali dan kemudian lakukan action. Jadi ada, misalnya kalau ada terjadi fraud, itu langsung dikenali dan kemudian langsung dilakukan ada action untuk melakukan blocking atau apa. Nah kemudian kalau udah terjadi, namanya sistem respon. Itu bagaimana setelah terjadi itu cepat dilakukan tadi, apakah blocking atau apa yang supaya tidak menjalar gitu ya, dan kemudian recovery-nya cepat. Nah di sisi protection dan prevention sendiri juga kita harus makin paranoid, jadi menerapkan cara-cara mengelola IT security zaman IT lewat gitu. Sekarang udah era digital, itu beda perilakunya ya. Karena sistem ini sudah bicaranya tidak hanya, kalau di IT itu bicara CIA, confidentiality, integrity, sama authentication gitu ya. Nah, sekarang ada lagi aspek privacy, aspek reliability, aspek safety, itu yang juga ditambahkan di era digital ini gitu ya, yang memang lebih risikonya lebih besar ya, apalagi sekarang kita makin connected. Iya, kayak wireless gitu semuanya. Iya, semuanya. Jadi antar industri juga sudah makin connect gitu ya, dan dengan pembayaran. Ya contohnya e-commerce dengan bank nyambung gitu.
kita bicara di kota nanti ada smart city yang nyambung antar berbagai sistem gitu ya. Nah itu memang resiko makin besar ya. Dengan kemudahan-kemudahan itu resikonya juga semakin tinggi gitu ya, Pak ya, dengan koneksi itu. Model proses untuk protect maupun mendeteknya itu juga harus makin bertambah. Jadi layernya sekarang makin banyak untuk protection. Jadi nggak cukup di depannya aja, nggak cuma di pagarnya, tapi di dalamnya pun harus dijaga. Berlapis. Gitu. Karena kan begitu dia udah terlanjur masuk di dalam, bagaimana kita bisa men-track apa yang dia lakukan dalam, kemudian kita melakukan respon. Itu juga pada mulai seperti oleh karena itu namanya kita bekerja harus bareng teknologi sekarang. Jadi hanya orang saja nggak bisa, teknologinya nggak bisa karena dua-duanya. Karena perkembangan cepat dan itu menggunakan teknologi yang namanya big data, AI, gitu, yang harus bisa, kayak BRI kan dalam fraud detection-nya harus pakai machine learning gitu. Dia bisa mempelajari, oh ini ada perilaku baru, gitu, perilaku yang ini. Misalnya kalau orang biasanya transaksinya, ini kok dalam waktu yang bersamaan kok ada 2 kota gitu. Nah ini kan berarti anomali, langsung harus dilakukan action. Atau misalnya biasanya dia transaksinya pagi tiba-tiba malam, dini hari itu kita lihat pattern yang tidak. Berarti pattern nasabah juga menjadi dipelajari juga Pak ya gitu. Ya, itu dalam rangka untuk meminimalisasi tadi risiko-risiko tadi gitu. Seperti itu dan juga selalu harus dan ini yang penting juga nih di era sekarang. Ngadepi mereka itu nggak bisa sendirian sekarang, harus kolaborasi. Jadi kita dengan sesama perbankan yang lain juga kita kerjasama gitu. Kalau ngadepin penjahat kita kerjasama nih. Kalau untuk jualan kita kompetisi. Masih. Bentuk kerjasamanya apa sih Pak? Sharing data kah atau gitu? Kalau misalnya skimming gitu atau apa, kita harus saling info. Ini ada ATM yang seperti ini, gimana kita supaya nanti jangan sampai karena ATM itu misalnya skimming aja ya, itu kan bisa terkena di ATM-nya orang lain atau di ATM kita atau di ATM-nya orang lain begitu yang nantinya terus nanti pada saat terjadi masalah bagi pelanggan kita misalnya gitu atau pelanggan bank lain gitu, itu kan harus ada kolaborasi juga. Terus misalnya kita ngadepi penipuan-penipuan di era digital ini ya, ada yang fraud di mana misalnya e-money atau itu kan ada sindikatnya tuh, kita kerjasama untuk sama-sama melawan mereka gitu kan ya. Tapi kalau misalnya berbagi data gitu dan jadi belajar dari misalnya katakanlah kesalahannya atau yang berhasil ditembus adalah bank A gitu. Berarti itu tidak hanya bertukar data masalah ini mekanisme penipuannya gini, bertukar data juga nggak sih Pak tentang bagaimana attacking si hacker inilah atau penipuan ini gitu, atau masing-masing bank merahasiakan itu gitu, bagaimana mereka mengamankan datanya. Melakukan sharing, artinya gini, tanpa melanggar compliance ya kalau pribadinya, tapi misalnya di perangkat ini ada ini gitu, ada terjadi ini, kemudian ada model penipuan seperti ini, artinya kita sharing juga gitu, gimana pengalamannya atau gimana cara ininya melakukan responnya supaya kita semakin solid menghadapi yang seperti itu. Kita ada forum-forumnya juga. Kemudian kita tidak hanya dengan bank, dengan OJK, dengan Bareskrim, dengan BSSN, kita juga kerjasama untuk mengantisipasi yang perkembangan dari model cyber threat ya, cyber attack. Pak, kalau ngomong cyber ini kan internasional, Pak. Saya jadi penasaran Pak, kan kalau misalnya di dalam negeri Bapak kerja sama Polri gitu kan, pasti sama BIN segala macam kan ya. Kalau misalnya untuk yang hacker-hacker luar negeri nih Pak, kita tuh ada nggak sih Pak kerjasama misalnya sama FBI atau CIA seperti gitu Pak, jaringan-jaringan luar kayak gitu pasti ada nggak sih Pak, lembaga-lembaga global gitu? Enggak, kalau itu nggak ada. Kita lebih ke dalam dulu nih, karena kan yang terkena kan ekosistem di industri ya. Kita sama karena misalnya tadi bagus sih ceritakan ada yang di handphone atau maka kita juga harus kolaborasi tadi termasuk dengan telco. Kita sudah terapkan prosedur yang ketat, ternyata yang lemahnya karena kan kita sekuat yang paling lemah gitu. Kalau pas ini connect-nya dengan siapa aja? Oh, ada dengan operator selulernya, dengan ini. Nah, itu kan tiba-tiba kayak misalnya ada orang ngaku handphonenya hilang, terus minta ganti kartu. Atau diganti ternyata dia udah tahu
Iya. ID kita. Nah, maka begitu dia tahu dapat nomor teleponnya, langsung dia melakukan operasinya untuk melakukan pengambilan uang dan sebagainya. Itu kan karena penggantian waktu dia bilang hilang itu dia mestinya terjadi kolaborasi. Telepon hanya juga dengan dari banknya sudah dapat ini enggak gitu ya. Supaya, karena seringkali gitu tuh, misalnya mobile banking. Jadi kan dia tes ke nomor telepon. Nomor teleponnya dia bilang ganti nih, terus dikasih, terus dia udah tahu nomor pernah capture apa gitu. Kemudian dia pakailah di nomor yang baru, mengaku sebagai kita gitu. Kayak benteng yang ini udah dijaga ini, mereka punya cek pintu lain tetap gitu Pak ya. Iya, ada pintu lain. Makanya jadi kita harus bicara ekosistem tadi, kolaborasi. Ya. Kebayang nggak sih dari paparannya Pak Indra tuh, dari segala kemudahan yang kita rasakan nih di ternyata tuh ada sistem yang begitu berlapis dan repot banget kayak gitu. Iya. Nah, karena Pak, betul. Tadi kan Bapak bilang ada prevention ya Pak, ada prevention terus ada sistem respons seperti itu Pak ya, kan dua tahap itu. Nah kalau untuk preventionnya sendiri, ini kan berarti harus banget edukasi dong Pak ke para nasabah segala macam, itu kayak gimana tuh Pak? Iya, kita kan untuk itu emang harus terus ya, nggak berhentinya melakukan sosialisasi. Jadi kalau kita nanti lihat ya di notifikasinya BRI itu selalu ada diingatkan penjaga kerahasiaan atau apa begitu ya, tidak membagi informasi yang rahasia kepada siapapun termasuk dengan pihak bank. Itu kita tulis juga ya. Jadi kita juga mengingatkan lagi misalnya jangan mendownload aplikasi yang sumbernya nggak jelas gitu ya. Nah itu godaan tuh kalau masa PSBB gini Pak. Gitu kan, karena begitu mudahnya gitu, tinggal klik aja. Tinggal gitu. klik masuk dia ke handphone kita gitu ya Pak ya. Sekarang gitu. Jadi pastikan sumbernya dari aplikasi yang resmi misalnya gitu kan, kita harus betul-betul make sure, karena perilaku kita di digital ini harus dengan kesadaran ya. Jangan asal klik atau buka yang kita nggak jelas sumbernya begitu. Dan tadi juga selalu jaga kerahasiaan informasi yang sifatnya pribadi ya, password, username, token, apalagi ya, PIN ATM misalnya gitu ya. Itu kan benteng-benteng tadi yang saya sampaikan. Apalagi ya, misalnya ya nomor HP, apapun lah yang kita berikan pada orang yang ngaku-ngaku kadang-kadang ya, sekarang tuh canggih-canggih soalnya. Seolah-olah dia tahu banget kita dari Bank BRI misalnya atau apa. Iya, suka panggilan telepon kayak gitu-gitu kan. Atau ini ada tawaran ini tawaran, gitu. Pengkinian data lah, upgrade apa ya? Upgrade SIM card misalnya. Ada program hadiah gitu. Lagi sih misalnya. Kalau penjualan ini di toko online misalnya ada iya betul. Gitu. Banyak lah ya cara-cara mereka ya Pak. Ya, jadi macam-macam modus orang itu, dan itu kan dengan teknik komunikasi yang kita kadang-kadang nggak sadar, terus jadi kita mudah ngasih info yang sifatnya rahasia gitu. Pak, itu kan tadi kan tips dari Bapak adalah jaga kerahasiaan data-data kita gitu ya Pak, ya PIN dan segala macam, nomor telepon juga bahkan gitu, dan jangan mendownload yang tidak jelas sumbernya gitu. Nah kalau misalnya nih kayak di BRI Mobile gitu kan, itu ada dua opsi nih sekarang untuk login ke aplikasi-aplikasi perbankan nih Pak. Ada opsi untuk pakai sidik jari, ada opsi untuk pakai PIN. Maksudnya kita masukin PIN biasa. Ini lebih aman mana sih Pak? Sementara kan hacker tuh ada yang bisa ngebaca aktivitas di layar kita gitu loh Pak. Bahkan ketika kita insert PIN dia tahu gitu apa-apa gitu. Ini kalau dari segi keamanan Pak, secara praktikalnya aja nih Pak, lebih amankah kita menggunakan sidik jari untuk buka aplikasi perbankan atau pakai PIN? Atau pakai face, kan sekarang udah ada yang face. Teorinya sih gini, ya. Biometrik itu akan sangat unik, jadi nggak bisa di-copy oleh siapapun. Jadi kalau misalnya dicuri handphonenya terus dia niru-niru fingerprint kita kan nggak mungkin. Wajah atau semua biometrik lah ya, wajah atau sidik jari atau retina itu relatif lebih sulit, itu lebih unik soalnya nggak bisa memang ultimate-nya sih kita akan pakai yang seperti itu ya, yang biometrik gitu. Yang identifikasinya sangat unik, nggak bisa di-copy. Kalau password kan masih bisa ditebak-tebak tuh gitu kan. Iya, kombinasinya masih bisa di-iniin gitu sama dia ya Pak ya. Berarti ada engine-nya untuk nebak-nebak password tuh ada. Iya, ada robotnya gitu.
Ada ya? Ada yang segitu niatnya memangnya. Bahkan ada ya Pak untuk generate password itu Pak? Ada. Enggak kan gini, waktunya cukup atau enggak gitu dia melakukan. Oh, sebelum terdeteksi gitu ya Pak ya, bahwa ini ada yang ada anomali gitu. Sangat sulit kan, dia perlu waktu gitu. Nah, kalau waktu cukup ya dia nggak ketemu juga gitu. Berarti kalau data-data biometrik itu malah yang sebenarnya bisa lebih aman gitu ya Pak ya? Jadi iya, karena sifatnya lebih baik. Jadi kalau handphone diambil, dia kan nggak punya sidik jarinya kita gitu. Iya. Oh gitu. Wajahnya Mbak Alin gitu kan, paling pakai fotonya aja gitu yang di Facebook. Bisa diakalin. Juga sekarang sudah harus ada beberapa posisi kan, ngelirik kanan, ngelirik kiri kan gitu. Oh iya. That's why suka ada ini ya, apa namanya, kalau misalnya kita kayak mau verifikasi akun gitu, kita foto diri kitanya, terus kemudian kita dengan ID kita gitu ya Pak ya. Kita madep kemana gitu. Itu kan supaya jangan, karena kan banyak juga tuh fraud-fraud yang face itu dulu, karena orang mungkin pakai foto yang seolah-olah sangat high quality gitu, terus jangan pakai efek. Iya, nanti ya dikenalin. Aja, tapi kita harus dalam beberapa posisi yang dinamis gitu. Oh gitu. Yang penting jangan pakai filter, Lin. Nanti ntar kalau di fotonya cantik ya, terlalu cakep begitu itu aplikasinya nggak kenalin. Kata aplikasinya Anda sudah berdusta. Ini jangan Anda yang mau menipu saya. Berarti makin kesini makin challenging Pak ya untuk transaksi digital perbankan ini ya Pak ya? Iya, saya rasa iya. Gini, yang perlu sadari gini, ini kan era digital akan makin connected dan kita akan makin terhubung dengan ya banyak industri, banyak kolaborasi. Memang semua harus dengan kesadaran baru siapapun ya, termasuk penyedia jasa, pengguna gitu, supaya menyadari untuk lebih ada kehati-hatian, tidak ya tadi. Itu, pokoknya yang dijagain bukan cuma bank doang gitu Pak ya. Betul. Harus semua, jadi termasuk, karena kan kalau usernya kemudian dia ngasih ya sama cuma gitu. Udah dibikin capek doang. Nah Pak, bagus. Alin dulu. Enggak Pak, kan gini, saya suka baca tuh kayak ada keluhan-keluhan orang-orang yang kena tipu gitu ya Pak ya. Mereka rata-rata mengeluhkan bahwa ya kan kita bisa aja silaf gitu walaupun sudah diedukasi bahwa jangan berikan kode OTP dan segala macam gitu. Kemudian orang ini melaporlah ke banknya dan statement banknya adalah ketika Anda sudah memberikan OTP ya sudah gitu. Jadi kita berlepas tangan dari itu gitu. Jadi memang kayak gitu ya Pak. Maksud gimana tuh Pak? Karena ada kontribusi di mana data rahasianya diberikan gitu ya. Karena kan gini, kita juga selalu evaluasi ini data bocor di mana ya gitu kan. Apakah karena kan tadi ini sebuah ekosistem yang saling connect gitu ya. Di mana dia tahu data itu. Tapi begitu pada saat melakukan action transaksi, tetap ada satu kunci autentikasi yang untuk mengkonfirmasi. Nah, itu yang dipegang oleh customer gitu. Jadi gerbang pintu terakhirnya tuh sebenarnya ada di customer ini gitu ya Pak ya? Iya, gitu. Jadi ketika dia bukain pintunya, kuncinya gitu ya berarti udah. Garda terdepannya tuh kita gitu. Makanya kita perlu teredukasi tentang ini gitu ya, bahwa seberapa pentingnya menjaga kerahasiaan data-data kita gitu ya Pak ya? Dan ini kan social engineering tuh canggih, dia bahas cara kalau kita nggak sadar tuh terbuai gitu, terus kita ada masukin aja data-data gitu. Terus dia jangan kan gitu, ya maksudnya anak saya aja kena juga gitu. Oh gitu. Bingung juga. Oh gitu Pak. Gitu, dia kasih juga OTP. Ya Pak, saya ingat sih sebenarnya, saya taunya ya password, PIN nggak saya kasih. Lupa kalau OTP juga jangan dikasih gitu. Oh, itu tuh 3 tuh pokoknya password, PIN, OTP. Sama OTP ya Pak. Nah, 3 kuncinya tuh. Pokoknya kalau salah satu jebol, udahlah gitu. Begitu. Pak, sama ini balik lagi sih ke yang e-commerce tadi Pak. Kan sekarang tuh e-commerce banyak yang kita bisa nge-link atau kita bisa menyimpan kartu kredit kita atau ATM kita untuk lebih mudah transaksinya gitu. Kalau dari Bapak sendiri, secara keamanan Bapak menyarankan itukah atau jangan gitu? One time aja ketika kita belanja, ya udah kita
transaksi lewat situ gitu, atau kita save. Datanya nggak usah disimpan gitu. Itu yang mana, Pak? Ini kayak Ya, sebetulnya itu sudah ada di setiap penggunaan alat bayar, apakah kartu kredit atau debit, itu sudah ada tambahan prosedur security yang ada di situ ya sebetulnya. Nah, plus tadi tetap kunci akhirnya tuh ada di nasabah gitu. Gitu ya. Karena ada beberapa, memang mode pembayaran tuh ada banyak ya. Kadang kan kita mau praktis aja gitu, Pak. Kita simpen gitu di aplikasinya, gitu. Pak. Ya, sebetulnya dia itu di encrypt sih sebetulnya biasanya ya. Kalau yang valuable mereka akan encrypt data-data kita. Tapi kalau mau aman ya per transaksi baru sekali. Jadi pakai kartu kredit ya. Yang per transaksi itu dengan demikian data kita emang nggak tersimpan di tempat lain gitu ya. Nggak apa-apa repot sedikit tapi aman gitu ya Pak ya. Gitu. Tapi masalahnya orang zaman sekarang Pak, dunia digital semua cepat jadi maunya praktis ya. Malas. Jadi demikian dimanjakan. Iya, dimanjakan. Padahal di balik itu dan kawan-kawan. Di balik itu ada ancaman yang besar ya Pak ya. Gitu. Di balik kemalasan kami ini. Pak, tapi ngomong-ngomong nih Pak, transaksi digitalnya BRI di masa PSBB ini gitu ya. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Meningkatnya berapa kali lipat? Ya, meningkatnya kalau dari gini. Contohnya internet banking ya. IMO begitu. Itu dari misalnya gini, Maret ke April tuh naiknya 30% gitu. Memang luar biasa. Itu baru sebulan gitu ya. Kalau dari Januari sih sekitar 60%. Jadi memang kelihatan sekali orang bergeser perilakunya ya. Sudah ke arah low touch, artinya menggunakan digital gitu. Enggak. Di era sekarang ini memang megang duit aja mulai mikir gitu kan. Mungkin harus disetrika dulu duitnya. Iya. Disemprot gitu ya. Dulu, KTM juga deg-degan gitu Pak. KTM deg-degan. Lebih cuman kalau pakai cashless gitu ya. Maka peningkatannya ya seperti prediksi kita memang luar biasa. Ya. Berarti ini Pak ya? Tadi, kenapa? Fluktuasi peningkatannya dari Januari ini memang naik terus Pak ya? Kayak gitu. Bisa naiknya, ya naik. Dan Maret ke April ini naiknya paling signifikan ya. Kalau dibanding Januari itu paling tinggi ya, 30 berapa ya? 31% ya. 31%. Ya, itu yang khususnya Brimo itu. Kalau ATM tadi saya bilang ATM malah turun. Iya, ATM kan turun ya Pak ya. Karena itu takut ke ATM. Orang nggak mau keluar juga. Nempel tuh bekasnya orang tuh gitu. Iya benar. Nah Pak, kalau dengan ini kan polanya udah mulai orang transaksi digitalnya naik nih Pak. Dan apakah kemungkinan ini akan menjadi new normal Pak di perbankan? Jadi kedepannya juga kayaknya orang akan lebih banyak ke digital gitu. Iya, jadi nanti new normalnya ya orang, ini kan kayak transformasi digital yang dipercepat gitu ya. Iya, jadi dipaksa kita kan. Kemarin susah banget. Digital ya dulu susah, sekarang orang mau nggak mau. Iya. Orang jadi pengen aman, pengen ini ya, terusnya ya jadi harus yang tadi yang kamu belajar jadi harus belajar coba akhirnya harus pakai model digital yang low touch lah gitu ya. Ini kelihatan sekali emang ini yang normal yang baru akan begitu ya. New normal kayaknya. Dan memang ini membuat sebetulnya bagi kita sih lebih senang sebenarnya kalau bisa cashless, karena cash handling itu kan juga ini berisiko ya, dan ada overhead-nya juga dan ada risikonya. Dengan ini kan velocity uang juga jadi lebih cepat gitu. Overhead cost-nya juga nggak ada. Cash handling-nya juga relatif jadi nggak ada. Itu yang membuat sangat efisien lah industrinya gitu ya. Dengan new normal seperti ini, berarti dari BRI sendiri kesiapannya untuk digital berarti lebih banyak lagi dong Pak ya, lebih maksudnya ya, ada inovasi apa gitu. Kita terus menambahkan solusi-solusi yang tentunya mudah-mudahan yang makin menjawab kebutuhannya customer gitu ya. Karena ada macam-macam kan yang kita punya ya, ada Brimo ya untuk
ada Inang, ada Ceria, ada Briling kalau bagi Really. kan bank rakyat nih. Jadi kalau bagi masyarakat yang di pelosok-pelosok itu kan mereka bertransaksinya mungkin melalui tetangganya di agen Briling itu. Jadi yang menggunakan media digital tapi dilayani oleh orang gitu ya. Ya kita kan ada 422.000 agen Briling ya, Yeah. tersebar di mana-mana yang mendekat kepada masyarakat gitu ya. Itu juga luar biasa sih. Jadi Berarti infrastrukturnya makin kencang Pak ya, infrastruktur baik IT. ya sudah harus sangat antisipasi kepada ledakan traffic gitu ya. Iya. Supaya tetap bisa handal, bisa aman, bisa stabil begitu. Iya. Naik 30% itu kan udah lagi. Itu sebulan aja loh, itu di sebulan aja kan. Makanya Pak Indra sibuk banget nih masih di kantor. Oh, iya. Luar biasa. Ya, sekarang semua pasti nengoknya ke IT soalnya gimana gitu kan. Karena malas ketemu fisik, jadi termasuk restruct kredit, semua kan semuanya di online kan semua model-model. Iya, betul. Mengurangi kontak fisik. Berarti ada sistem-sistem yang tadinya harus ketemu dengan ibaratnya dengan perbankan, sekarang ada maksudnya kayak platform baru supaya nggak usah ketemu gitu, di digitalin aja gitu. Ya kayak sekarang ini. Iya. Sekarang kita bisa ketemu dengan mudahnya dan ngobrol kayak di satu ruangan gitu. Padahal di tempat masing-masing. Padahal masing-masing. Bayangan saya juga nanti akan yang kita bilang, tetap ada loh human touch. Misalnya yang sifatnya layanan yang perlu konsultasi gitu. Jadi tetap ketemu orang. Ya tapi ternyata nanti juga yang human touch pun juga nanti human touch-nya akan sebagian bergeser menggunakan model seperti ini gitu kan. Kita bisa ketemu diskusi menggunakan media digital seperti ini gitu kan. Jadi memang akan ada, pasti udah nggak akan seperti dulu lagi, akan bergeser ke low touch ekonomi katanya. Low touch ekonomi. Nah kalau ngomongin digital Pak, itu kan suka nggak lepas dengan teknologi AI Pak, artificial intelligence gitu. Yeah. Nah itu kalau di BRI sendiri gimana Pak? Dia apa penggunaan? Oh iya, kalau kayak BRI ya harus sangat serius untuk invest dan melakukan pengembangan di big data analitik, kemudian machine learning, AI, machine learning ya. Tadi antara lain kan kita manage risiko ya. Bank ini kan bisnisnya manajemen risiko ya. Jadi kita gunakan teknologi itu membuat manajemen risikonya makin efisien gitu ya. Kemudian layanan juga makin baik. Misalnya di credit scoring. Kita sekarang semua misalnya lendingnya digital, sudah nggak ketemu orang. Gimana melihat kualitas calon debitur begitu, sudah harus dengan credit scoring yang dipadukan dengan big data, social scoring dan sebagainya. Kemudian fraud detection tadi yang saya sampaikan. Fraud detection tuh harus menggunakan yang harus sangat makin di enhance gitu. Karena membaca perilaku ini udah nggak bisa pakai cara-cara biasa, harus dibantu teknologi yang melihat pattern-pattern anomali gitu kan, untuk kemudian merespon dengan cepat. Kemudian di merchant assessment, bagaimana kita bisa melakukan assessment dari merchant-merchant kita, partner-partner kita itu dari sisi produktivitasnya, dari sisi ya macam-macam, dari sisi apa yang menjadi masalah, apa yang ini kan bisa kita evaluasi dengan baik. Berikutnya customer profiling, kita bisa lebih mengenali customer jauh lebih baik, jauh lebih tepat nanti keputusannya kalau memberikan solusi layanan, nah gitu. Jadi kita memang area AI, area machine learning, ya kira-kira akan membuat seperti itu ya, membuat kita mengambil keputusan lebih baik, memberikan layanan jauh lebih baik, lebih cepat, lebih tepat gitu, dan manage risiko juga jauh lebih efisien. Ada bocoran nggak Pak? Investasi untuk sektor ini jadi berapa Pak dengan untuk kecanggihan luar biasa itu? Oh, kalau CAPEX-nya sih masih sama, cuman kan mungkin di aspek, jadi kalau infrastrukturnya memang kita harus mengantisipasi ledakan traffic ya, karena kan
era digital ini beda dengan era IT dulu gitu. Jadi waktu era IT itu dulu pusat pelayanan tuh adanya di kantor cabang gitu. Jadi nanti bisa ngitungnya mudah. Oh, cabangnya mulai penuh, oh tambah nih kapasitasnya, terus transnya mulai tambah gitu. Nah, begitu era digital ini kita kan connect dengan semua orang yang punya handphone gitu. Jadi trafficnya bisa tiba-tiba sangat tajam gitu. Kemampuan infrastruktur yang bisa scaling model cloud seperti itu memang menjadi satu yang harus dimiliki ya, supaya bisa merespon perkembangan traffic yang sangat cepat menggunakannya on demand. Jadi penambahannya bisa on demand. Nah ini sejauh ini sih dari CAPEX-nya masih sama lah ya, sekitar 3,7 kali ya. 3,7 T Pak ya? Ya, itu tetap itu kan dalam pengembangan infrastruktur yang terus kita rencanakan. Ya, tapi kalau ya diharapkan sih masih memadai, belum ada yang perubahan yang signifikan, belum sih, masih bisa tercover dengan CAPEX yang ada kalau untuk aspek kapasitas atau ya kecepatan begitu ya. Nah, tapi lebih banyak kan sebenarnya di perbaikan di customer interface-nya ya. Supaya lebih mudah, lebih frictionless lah ya. Buat customer nggak usah ya dimudahkan gitu. Lebih di situnya sih. Gitu. Memang kita memang generasi yang dimudahkan dengan segala sesuatu, ternyata di belakangnya kompleks banget. Ini kalau nggak ngobrol sama Pak Indra, kita nggak tahu nih Pak. Kita taunya gampang aja, iya nggak sih, kita tahu. Gitu. Kita tahu transfer lewat handphone, udah. Terus udah gitu bayar apa lewat handphone, ngecek apa lewat handphone, udah. Kita tahu gitu doang. Emang eranya udah gitu sih, udah kayak kita nyolok ke listrik aja. Perlu listrik kita nggak nyolok, nggak usah tahu di belakangnya listrik ada apa gitu. Ada hubungan ada apa, nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Yang penting gimana caranya customer ini bisa bertransaksi dengan aman dan juga nyaman ya Pak ya. Tapi ya ingat pesan Pak Indra lagi bahwa yang di depan itu kita gitu, garda keamanannya tuh kita. 3 hal tadi tuh, password, PIN sama OTP itu dijaga banget. Nah, bank itu tetap dengan sistem keamanan berlapis semua gitu. Tapi kalau kitanya bobo ya udah. Ya udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Itu ya udah urusan ya semua masing-masing udah punya porsi dan tanggung jawabnya gitu ya Pak ya. Makanya customer juga jangan cuma tahu enaknya aja gitu ya Pak ya, tapi harus tahu juga apa-apa yang harus dijaga gitu demi untuk keamanan perbankan di handphone masing-masing. Betul. Karena sekarang udah sedemikian mudah tapi sedemikian banyak ancamannya juga. Betul. Kalau tadi dari obrolan kita. Pak, terakhir deh nih yang saya mau tahu, kan kadang-kadang nih suka males, bukan males sih, suka irit kuota. Terus kita jadinya pakai wifi, Pak. Aman nggak sih Pak untuk bertransaksi atau membuka aplikasi dulu perbankan? sempat heboh ya, katanya kalau jangan pakai wifi sembarangan di kafe-kafe kayak gitu. Pakai wifi itu aman nggak Pak? Atau gimana Pak? Iya, jadi kalau wifi-nya wifi publik, ya itu boleh dibilang nggak aman gitu. Okay. Karena bisa disisipin, di sniffing namanya. Orang yang bisa masuk, dengerin atau ngambil data di situ gitu ya. Jadi lebih aman kalau di publik itu sih mending pakai mobile aja. Kecuali wifi-nya di rumah gitu kan. Wifi di rumah aman. Di kantor atau di tempat yang kita sudah kenali. Jadi kalau kerja pakai wifi, pas mau transaksi off dulu wifi-nya gitu. Pakai mobile data aja. Pakai mobile data aja. Itu lebih aman. Berarti kalau bisa di-summarize itu tadi adalah bahwa PIN, OTP, sama password itu harus dijaga baik-baik ya Pak. Terus kalau bisa transaksi jangan pakai wifi publik. Kemudian data yang sifatnya biometrik itu akan lebih aman. Iya. Jadi kalau ada opsi untuk tapi menggunakan biometrik, filter fotonya. Iya. Nanti aplikasinya jangan matanya diedit lebih belok gitu kan, kulitnya lebih putih diedit. Gagal terus transaksinya nanti loh. Iya, yang siapa keblokir. Ya ada malah keblokir. Akun banknya jadi ini keblokir gitu.
Banknya juga nggak ngenalin lah. Ini beda Bu sama KTP gitu. Itu dia hal-hal yang Oke, harus kita siap Pak perhatikan Indra. tadi Seru ya, banget Pak nih Indra. Pak obrolan sore ini nih Pak. Sambil ngabuburit nih kita nih. Ternyata Iya, banyak. benar-benar. Ya, gitu. Sip. Oke. Terima kasih banyak Pak Indra untuk waktunya. Kita akan keep in mind tadi tips-tips dari Pak Indra. Pak Indra. Dan kita juga jadi setiap kita mau macem-macem nih download kita jadi ingetnya, oh iya Pak Indra dan teman-temannya ini kerjaannya banyak. Kerjaannya banyak, kasihan kalau gue ini macem-macem. Kompleks loh, ada AI, ada infrastruktur IT, ada segala macam tadi dijelasin Pak Indra, sistem berlapisnya segala macam. Kerja sama dengan kepolisian bahkan gitu juga mereka ya. tuh membaca pattern kita gitu. Jangan-jangan kita nggak tahu gitu pattern kita. Iya. Ya itu supaya kita bagian dari inilah ya. Tadi Know your customer gitu Pak ya kayak. Dan juga mendeteksi kalau ada hal yang menyimpang itu dari pattern-pattern yang tidak lazim ya, gitu. Antara lain. Iya siap. Terima kasih banyak Pak Indra Utoyo waktunya, kesempatannya, penjelasannya, dan juga yang santai banget nih. Dan untung Pak Indra sabar ya sama kita ya. Kita banyak tanya ya, apalagi gue tadi nanya Pak, mendingan ini apa ini? Saya customer banget Pak. Itu pertanyaan banyak orang Pak. Iya. Ternyata ini ya kayak ngobrol aja kita ini ya. Iya Pak, lebih santai kan Pak jadinya kayak gini. Lebih enak. Dan semoga aja ini informasinya bisa membekas ya di teman-teman yang lagi ngedengerin nih, Sobat Cuan yang lagi ngedengerin podcast cuap-cuap cuannya CNBC Indonesia. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Indra Utoyo mengenai bagaimana transaksi online ataupun digital perbankan supaya aman gitu dari kitanya, customer-nya sendiri. Itu kunci terakhirnya adalah di kita gitu ibaratnya. Gembok terakhirnya yang bisa dibuka oleh para hacker dan penipu-penipu itu ada di kita. Jadi ada baiknya kita juga menjaga kerahasiaan data kita. Itu yang bagus ya. Ya. Okay. Kita ketemu lagi di episode podcast lainnya. Stay safe di rumah aja, pakai aplikasi Brimo, pakai aplikasi perbankan di telepon, jangan keluar rumah. Udah aman, pokoknya Brimo udah aman katanya Pak Indra tuh. Tetap social distancing, semoga ini semua segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas lagi ya Pak ya, atau mungkin malah kita bersiap memang untuk the new normal. Iya. Ya udah, saya Alin. Saya Gusti dan bersama Pak Indra. Sehat-sehat Pak Indra dan tim. Kita pamit ya. Dah. Pak Indra, makasih banyak ya Pak. Kayak ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Ini saya pause nih Pak ya recordingnya. Aplikasi perbankan itu kan kadang-kadang ada di malam hari gitu. Ketika malam hari itu suka nggak bisa diakses gitu. Itu memang ada pembaharuan atau gimana? Ada jam-jam tertentu deh Pak, kayak bank apa jam 12 gitu, bank apa jam 1 gitu. Nah, kalau bank itu punya prosedur cycle. Jadi setiap hari harus end of day namanya. Jadi mesinnya dimatiin, mesin core bankingnya dimatikan gitu. Bukan mati ya, jadi layanan dimatikan untuk mereka melakukan end of day, satu hari di closing dulu semua untuk menjadi posisi baru gitu, kemudian untuk dibuka lagi untuk hari berikutnya. Jadi memang di malam hari itu sebetulnya layanan tidak mengubah gimana. Jadi sistem core bankingnya itu ditutup dulu gitu, karena sistem lagi di closing. Nah kalau ada transaksi bisa dilakukan, misalnya cek atau apa itu dia sebetulnya ditanganinya bisa bayar atau saya bisa bayar, tapi sebenarnya belum terjadi itu, masih di record. Di hold gitu ya Pak? Iya. Tapi dieksekusinya pada saat sudah dihidupkan lagi, baru dia dieksekusi. Tapi seolah-olah sudah tuh tadi dia masih taruh di buffer gitu. Gitu. Itu memang masih seperti itu, artinya bank tuh semua tiap malam melakukan namanya end of day. Itu nggak ada tuh kalau saya waktu di Telkom gitu nggak ada begitu. Kan kita kan hanya sebulan sekali ya. Gitu. Tapi kalau bank itu tiap hari, tiap malam. Duit banyak ngurusin ini. Itu untuk keamanan juga ya Pak ya ininya ya? Itu memang disiplinnya bank. Jadi sistem bank itu kan memang posisi keuangan tuh bergerak terus. Makanya posisi per hari ini
seperti apa. Nah, itu harus di closing dulu untuk posisi Oke. besoknya gitu ya. Gitu selalu tiap hari jadinya. Jadi tim IT dia tiap malam ya melean gitu. Begadangnya malah di malam. Malam gitu. Iya. Gitu. Baiklah Pak kalau gitu. Jadi Terjawab memang sudah, penasaran. terjawab. Abis suka kalau malam-malam kan pengen transaksi ya malah nggak bisa ini. Betul. Ada aja. Jadi kalau bisa pun sebenarnya belum dieksekusi, masih disimpan. di hold dulu gitu ya. Hold dulu, nanti setelah sudah dihidupkan lagi, dan nanti dia dieksekusi. Nanti tanggalnya tuh bergeser jadi tanggal besoknya gitu ya Pak. Sip lah kalau gitu. Ya wes, makasih banyak Pak Indra. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi lain waktu. Pak. Sehat terus Pak Indra dan tim. Sukses. Ya, dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.